Pemirsa viral, petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Depok yang mengeluhkan banyaknya peralatan dan mobil pemadam kebakaran yang rusak. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu dalam melayani masyarakat. Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang bernama Sandi ini menunjukkan sejumlah peralatan yang ada di kantor pemadam kebakaran rusak. Selain gergaji mesin, petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok ini pun menunjukkan rem tangan mobil pemadam tidak berfungsi. Untuk warga Kota Depok, apabila pemadam lagi ada di jalan, ya, tolong jangan di belakang dan jangan di depan, karena rem tangannya double, ini rem tangannya double. Berarti rem tangannya tidak berfungsi, Bapak? Iya, tidak berfungsi. Tanyakan saja operator-operator di UPT lainnya, ya. Ini sebagian. Dalam video disebutkan oleh Sandi, kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada atasannya, namun belum mendapatkan respon. Kondisi ini juga dinilai dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Adnan Mahyudin membenarkan adanya sejumlah peralatan dan sarana-prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran yang rusak. Kalau untuk pemadam kebakarannya kami semua siap ya, Mbak Teo ya. Kabit Sapres silakan nanti mungkin dibantu Kabit Sapres. Prinsip kami siap. Kalau sensor memang kami akui ada kerusakan, kami akui itu. Dan kami sudah pernah menurut informasi dari laporan dari teman-teman bidang bahwa itu pernah kami perbaiki, tapi memang ya mungkin usianya kegunaannya juga yang memang harus kami ganti. Nah, oleh Dinas Pemadam Kebakaran pun menegaskan bahwa kerusakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat saat dibutuhkan. Kalau untuk laporan atau nota dinas, kami sudah buatkan semuanya. Kalau dikata untuk lapor, kami sudah melapor kemarin ya. Sama seperti kemarin solar, ya Bapak, diramaikan dulu, baru dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak-Bapak pejabat Damkar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan gali lebih lanjut terkait dengan video viral dari Damkar atau petugas Damkar Depok ini, dan kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan sang petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang sedang viral saat ini, Sandi Butar-Butar. Selamat sore Mas Sandi. Iya, selamat sore Mbak. Baik, Mas Sandi kabarnya dipanggil oleh atasannya? Iya Mbak, betul. Sudah dilaksanankah pemanggilan kemudian juga mungkin diskusi? Belum, hari Selasa. Kalau untuk diskusinya, pemanggilan pertama itu pada saat viral masalah solar. Ya, saya sudah diskusi terhadap pejabat, tetapi tidak ada jalan solusinya. Ya, solusinya Mbak. Gimana ya, jawaban mereka tuh semu Mbak. Bahkan bisa saya bantah gitu. Oke, saya boleh tahu Mas Sandi, atasannya siapa? Kalau untuk atasan saya yang sekarang di Kepala UPT itu Pak Dede Gempar. Kalau dia makan baru Mbak, baru pindah dinas gitu. Jadi istilahnya baru 3 bulan dia dari Dishub dia pindah. Oke, yang memanggil Mas Sandi untuk hadir Selasa ini siapa? Iya, Kepala UPT. Tapi dia berbicara hanya menunaikan tugas karena tembusannya itu dia disuruh oleh Kadis dan Kepala Bidang. Ada info pemanggilan ini untuk apa? Ya lagi-lagi mungkin diskusi, ngobrol kenapa Mas Sandi membuat video viral tersebut, terus kemudian mencarikan solusinya. Atau ada info mungkin Mas Sandi ada tindakan yang akan dikenakan ke Mas Sandi? Untuk saat ini sih belum. Tapi dari saya baca suratnya, terus saya konsul juga sama orang-orang, ya kan. Itu istilahnya teguran secara halus karena di dalam tulisannya itu adalah pembinaan, Mbak. Apa yang harus dibina dari kami?
apakah kami salah membicarakan suatu kebenaran? Dan yang kedua, Mbak, apakah salah teman saya menerima sumbangan senso dari masyarakat dan difoto dan itu juga ikut dipanggil? Loh, itu jadi masalah, Mas Andi? Iya, Mbak. Oke. Itu dia dipanggil, Mbak. Alasannya? Wah, saya kurang tahu. Tanyakan kepada pimpinan. Oke. Gitu. Oke, Mas Andi dan kawan-kawan kalau mungkin boleh cerita sedikit sebenarnya selama ini kondisinya seperti apa sih situasi kerja, terus kemudian ya tadi kalau misalnya tidak ada room tour, apakah memang selama ini tidak pernah ada tindak lanjut dari atasan? Karena saya kalau boleh saya tebak, ini bukan kali pertama Mas Andi dan teman-teman mengeluhkan soal kondisi peralatan dan juga infrastruktur pendukung di kantor tempat Mas Andi bertugas? Betul, Mbak. Jadi istilahnya gini, Mbak, pejabat damkar itu selalu dimutasi, Mbak. Hah? Jadi iya, Mbak, banyak. Jadi pejabat damkar itu yang memang bukan ahlinya, tapi ditaruh pada bidangnya, Mbak. Gitu. Jadi kayak bekas lurah, bekas camat, ya kan? Terus bahkan bekas guru pun ditaruh jadi pejabat, Mbak. Bagaimana? Dia kan tidak mengerti kondisi lapangan. Kondisi pekerjaan damkar itu seperti apa. Ya kan? Nah. Jadi ya istilahnya gimana ya? Kami juga bingung, Mbak. Mau ngomong ini kita jelasin dulu. Gitu. Saya masuk dari 2015. 2015, udah lama. Ya, dari 2015 sampai dengan sekarang ya memang faktanya dari senior pun seperti itu, Mbak. Oke, Mas Andi saya harus konfirmasi lebih lanjut. Ini teman-teman yang sempat mengeluhkan atau mencoba untuk berdiskusi dengan atasannya terkait dengan infrastruktur pendukung yang rusak ini dimutasi, itu dikonfirmasi teman-teman yang mengeluh, teman-teman yang komplain atau ada alasan lain? Dia enggak, teman-teman enggak dimutasi. Jadi seperti ini, Mbak. Kami juga mungkin di setiap daerah semua buka aja Facebook Pemadam Kebakaran Indonesia. Ya. Mbak. Itu semua mengeluh. Kenapa seperti itu? Damkar selalu dianggap menjadi dinas buangan. Kami selaku anggota damkar tidak setuju, Mbak. Gitu. Jadi pejabat yang bukan ahlinya ditaruh, Mbak. Gitu, ke bidang kita. Sedangkan kita kan tingkat kepuasan menolong masyarakat kan paling tinggi, Mbak. Di Indonesia. Gitu. Kalau dibilang pejabat itu hanya duduk menerima laporan, Mbak. Yang bekerja itu anggota di lapangan. Dan saya bantah kayak misalnya omongan Kadis Damkar. Ada sebagian mobil yang bisa menyelamatkan masyarakat. Yang saya videokan itu, kampas remnya habis, itu rata-rata unit yang kecil, Mbak. Yang 1.000 dan 3.000. Kenapa yang itu rusak? Karena hanya itu yang bisa digunakan oleh anggota lapangan untuk mencapai ke jalur-jalur yang sempit. Dan Tahu tidak sendiri, ada Mbak, lagi alat lain ya, Mas ya? Bukan alat, Mbak. Oke. Tapi mobil. Iya, Nah, mobil. mobilnya kan ada yang gede. Itu nggak Yang bisa. 8.000 liter. Nah, itu kan nggak bisa, Mbak, kalau misalnya masuk ke kampung gitu. Oke. Kalau misalnya ada kebakaran. Mas Jadi Andi, yang rata-rata secara garis rusak besar itu, berarti poinnya saya dapat infrastruktur pendukung baik alat-alat maupun mobil yang digunakan tidak hanya di Damkar Depok saja tetapi damkar di beberapa damkar yang tersebar di seluruh Indonesia ini tidak layak pakai, tidak layak guna ya? sebagian, Mbak. Sebagian. Makanya saya memohon kepada pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden, Pak, tolong perhatikanlah kami, Pak. Iya. Ya kalau Untuk misalnya petugas anggota damkar tidak pemadam bisa kebakaran seluruh Indonesia. Kalau petugas damkar tidak bisa bertugas, ya bagaimana masyarakat bisa ditolong, masyarakat bisa terbantu ya kan, Mas Andi? Betul, Mbak. Betul, Mbak. Oke, Mas Andi, saya menangkap ada nada kemarahan. Ini tampaknya Ya. sudah disimpan lama sekali ya? Betul, Mbak. Tidak Ya. pernah, tidak pernah atau pernah mencoba berusaha untuk lagi-lagi ngomong sama atasannya? Wah, ngomong mah udah terus, Mbak. Semua anggota bukan hanya saya aja, udah ngomong Berkali-kali gitu. ya? Wah, bukan berkali-kali lagi, Mbak. Udah ribuan kali, bahkan ratusan. Mbak, Oke. kalau berkali-kali kan hitung jari.
Iya, ini udah lebih dari hitungan jari berarti. Iya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2024, Mas Sandi sendiri melihat tidak pernah ada perbaikan? Kalau untuk perbaikan jadi gini Mbak, kalau kita ngomong secara halus, ya ngajuin nota dinas, itu berkelitnya dengan ada ini dulu aturan apa segala macam, ya kan? Kalau Iya. kita ngamuk, ngoceh gitu, marah-marah, baru tuh cepet-cepet, Mbak. Iya. Pejabat, apakah harus seperti itu dulu? Sedangkan kan laporan masyarakat nggak mau tahu, Mbak. Gitu. Kan butuh Masyarakat kan nggak mau urgent tahu ya. Iya, Oke. tata caranya. Ya khawatirnya kalau ya seperti yang saat ini terjadi, no viral, no justice. Tapi gini, lagi-lagi Mas Sandi, saya paham dan bahkan Mas Sandi paham risiko atau konsekuensi yang akan Mas Sandi hadapi ke depan. Tapi Mas Sandi berani untuk membuat video tersebut yang akhirnya jadi viral dengan harapan akan ada perbaikan atau akan ada tindakan yang menjadi solusi ke depannya lebih baik. Tapi kalau boleh tahu Mas Sandi mungkin terakhir ya, kesulitan-kesulitan apa saja yang Mas Sandi dan juga teman-teman hadapi selama ini dengan tidak layak pakainya infrastruktur pendukung dan juga alat-alat yang ada khususnya di Damkar Depok? Kesulitannya banyak, Mbak, nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Mungkin warga ya yang ngelihat kita di lapangan yang pernah kita tolong tahu, Mbak. Istilahnya kita udah kayak apa ya, James Bond. Hah? Barang yang ada kita gunain aja gitu, semaksimalnya kita akal-akalin gitu. MacGyver mungkin ya, Mas Sandi ya, yang bisa menggunakan apa saja untuk Iya, MacGyver. baik-baik. Yang paling fatal ada nggak, Mas Sandi? Apa ya, ada Mbak. korban gitu? Ini saya ungkapkan, Mbak. Saya menolong teman-teman saya yang operator dan supir. Rata-rata di kota Depok, supir pemadam itu tidak memiliki SIM B, hanya SIM A. Mereka sudah mengajukan untuk dibikinin SIM itu dari dulu, Mbak, sampai sekarang. Sampai bahkan ada kejadian, ya, waktu itu teman saya sampai nabrak beca, Mbak, ganti rugi. Pejabat diam aja. Bahkan ada juga pada saat diparkir, mundur nabrak mobil. Oke. Wah, begitu banyak kerugian ya, tidak hanya imaterial tapi juga material yang terdampak akibat adanya kasus ini. Mas Sandi, karena durasi kita terbatas, kita terpaksa sudahi dulu perbincangan kita sore hari ini. Tapi saya boleh ngomong nggak, Mbak? Sedikit Boleh. aja. Monggo. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kejagung, Bapak KPK, dan Bapak Kapolri. Audit? Apakah di Indonesia orang yang membongkar korupsi itu harus ada spesifikasinya? Harus bersih, ya, harus tidak punya dosa, berarti bayi atau balita. Karena hampir sebagian apabila membongkar korupsi, pasti ada ancaman untuk membongkar aib pribadi. Rata-rata mereka tidak berjiwa satria. Dibongkar masalah pekerjaan, mereka menyerangnya secara pribadi. Apakah itu ada perlindungan hukumnya atau seperti apa? Tolong untuk Bapak Ketua KPK, Bapak Kapolri, dan Bapak Kejagung. Tolong tanggapannya, Pak. Kalau masih seperti itu, di Indonesia nggak akan keungkap, Pak, korupsi. Baik Mas Sandi. Baik Mas Sandi, semoga ini didengar oleh banyak pihak, tapi mungkin kalau misalnya bisa ada waktu kita bisa ngobrol ya di luar dialog ini, karena memang secara jurnalistik sendiri ada beberapa, kami mengetahui ada beberapa cara untuk bisa dicarikan solusinya terkait dengan permasalahan yang Mas Sandi hadapi saat ini. Tapi terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya, atas keberanian Mas Sandi untuk menyuarakan hal ini dan waktunya dalam ini sore-sore hari ini. Salam sehat selalu Mas Sandi,